Partai Persatuan Bangunan partai yang berasaskan Islam. Ya, Islam tentu tidak menempatkan sesama umat itu ada diskriminasi, baik itu gender atau disabilitas apapun ya, itu tentu P3 tidak ada diskriminasi itu. Bung Sikdam ini termasuk penyandang disabilitas tunanetra yang mandiri, bisa pergi ke mana-mana, bahkan bisa berjalan sendiri, bahkan sampai ke mancanegara. Dan saya nggak menyangka itu, karena di saat saya berpikir fisik ini tidak mampu lagi, justru Allah memberikan banyak sekali kesempatan-kesempatan bergengsi yang DPR terbitkan itu, mereka melupakan hak yang disabilitas, sehingga ketika peraturan, ketika undang-undang, ketika regulasi diimplementasikan, jadi hak-haknya teman-teman disabilitas itu terabaikan. Penyandang disabilitas dari Indonesia itu adalah salah satu penyandang disabilitas yang sangat diperhitungkan di level internasional, Mas. Sangat diperhitungkan. Selain India, Afrika, Indonesia itu adalah mereka itu kalau di forum-forum internasional, penyandang disabilitas atau aktivis disabilitas dari Indonesia itu adalah yang paling vokal, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi makasih buat teman-teman yang menyaksikan kembali acara ini. Dan kita memang ingin sekali sharing banyak hal atau mutiara-mutiara terpendam yang sebenarnya dimiliki oleh Partai Persatuan Pembangunan. Kemarin kita sudah hadirkan dokter yang punya kontribusi luar biasa di Cirebon, punya rumah sehat, membantu 8.000 orang begitu ya, dan insya Allah dampaknya akan semakin meluas tentu dengan bantuan kita semua dan mobil khusus bantuan Ketua Umum P3. Langsung aja kita mulai diskusi hari ini, nggak kalah menarik insya Allah dengan diskusi sebelumnya. Bersama saya ada host utamanya sebenarnya, karena host itu tuan rumah Pak. Ada Bapak Muhammad Nardiono, beliau adalah Ketua Umum P3 atau PLT Ketua Umum P3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, udah hadir di antara banyak kesibukan. Baik, sama-sama Mas Imam. Ini kita kayaknya nggak kekurangan orang hebat di P3 Pak ya? Ya. Ada dokter, ada orang-orang berprestasi, dan hari ini kita hadirkan namanya Bang Sikdam Hashim Gayo, gitu ya. Langsung kita sapa nih, Bang Sikdam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, ini nyalak juga kan Bang Sikdam ya? Ya, insya Allah nyalak. Oke. Insya Allah nyalak. Bang Sikdam nih kita ketemu lagi nih sama Ketum nih, ini berharga nih. Terakhir ketemu kita jumpa di Medan ya, dan Aceh kalau saya nggak salah ya waktu itu ya. Gitu. Dan hari ini alhamdulillah Bang Sikdam sudah hadir kembali dan Ketum sebenarnya ingin ngobrol-ngobrol lagi nih. Ingin menggali lagi Bang Sikdam ini seperti apa. Nah, sebelum Bang Sikdam bicara, Pak Mardiono, apa visi P3 tiba-tiba memberikan ruang kepada teman-teman difabel? Karena P3 ini partai yang paling banyak caleg difabelnya, Pak Mardiono. Apa yang menjadi visi Bapak sebenarnya? Ya, itu tentu yang pertama adalah dilandasi dengan bahwa Partai Persatuan Bangunan partai yang berasaskan Islam. Ya, Islam tentu tidak menempatkan sesama umat itu ada diskriminasi, baik itu gender atau disabilitas apapun ya, itu tentu P3 tidak ada diskriminasi itu. Nah, oleh karenanya P3 memberikan ruang yang sama dengan masyarakat yang lain terhadap kaum yang menyandang disabilitas itu, diberikan hak sebagaimana yang diatur oleh undang-undang bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Ya. Itu yang melandasi pada perjuangan Partai Persatuan Bangunan. Dan bahkan Partai Persatuan Bangunan memberikan perhatian khusus karena memang kaum penyandang disabilitas ini ya di mana memiliki kekurangan tentu, bahwa kemudian di satu pihak, di lain pihak itu memiliki kelebihan, itu sudah barang tentu karena Allah
menciptakan manusia itu tentu sudah dilengkapi dengan apabila di situ ada kekurangan maka di situ ada kelebihan, ya. Nah, namun kaum disabilitas ini harus mendapatkan perhatian khusus apalagi di perjuangan politik, ya, di mana rekan-rekan yang menyandang disabilitas ini tentu memiliki keterbatasan, ya, khususnya adalah keterbatasan fisik. Ya, karena itu kita berkewajiban untuk memberikan prioritas khusus. Nah, Partai Persatuan Bangunan memberikan prioritas khusus dan ada 3 calon anggota DPR RI dari penyandang disabilitas, dan yang pertama ini ada Bung Sikdam. Bung Sikdam ini adalah calon dari Partai Persatuan Bangunan Dapil Aceh 2, ya. Aceh 2 itu dari Kabupaten Aceh Tengah, ya. Meriah, sama Biren, Lok Sumawe, ya. Langsa, Aceh Timur, Aceh Tamiang, ya. Aceh Utara. Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Aceh Utara. Nah, ini Bang Sikdam karena atas permintaannya sendiri ingin mencalonkan diri dari daerah kampung halaman dan kampung kelahirannya. Nah, ini kita berikan kesempatan untuk kita calonkan dari daerah kelahirannya. Nah, Bung Sikdam ini juga memiliki pengalaman yang panjang, bukan hanya di lokal, ya, bukan hanya di Aceh, di Indonesia, tetapi juga punya perjalanan pengalaman untuk di dunia internasional, ya, termasuk Bung Sikdam ini termasuk penyandang disabilitas tunanetra yang mandiri, bisa pergi ke mana-mana, bahkan bisa berjalan sendiri, bahkan sampai ke mancanegara. Nah, ini saya pikir tidak ada bedanya dengan masyarakat yang lain, bahwa apabila Bung Sikdam ini diberi kepercayaan oleh masyarakat di daerah dapil pemilihan itu, maka tentu juga akan memperjuangkan sebagaimana yang diperjuangkan oleh rekan-rekan yang ada di daerah pemilihan yang lain yang tentu bukan penyandang disabilitas. Nah, yang melandasi memberikan keperpihakan tentunya adalah itu. Nah, silakan mungkin Bung Sikdam bisa menyampaikan kepada masyarakat, ya, sesungguhnya apa saja yang Bung Sikdam itu hendak inginkan dalam menatapi sebuah perjuangan di Partai Persatuan Bangunan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap umat, khususnya adalah bagaimana kita untuk membangun kesejahteraan rakyat. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ketum. Waalaikumsalam. Mas Imam. Siap. Terima kasih atas kesempatan ini. Pertama, saya senang bisa ketemu sama Pak Ketum, bisa ngobrol lagi, bisa akan berbagi pengalaman lagi seperti itu. Oke, katanya kan tak kenal maka tak sayang gitu, ya. Jadi kenalan dulu. Jadi teman-teman, ya, nama saya Sikdam Hasim Gayo, biasa dikenal Sikdam. Saya tunanetra, mungkin nggak ada yang percaya saya tunanetra. Tunanetra itu artinya saya nggak bisa melihat. Jadi sekarang kalau teman-teman tutup mata, itulah penglihatan saya, gelap semuanya. Tapi terkesan seperti orang normal. Jadi saya gelap, yang saya lihat semuanya hanyalah gelap. Tapi sebenarnya saya terlahir normal, Mas Imam. 33 tahun yang lalu saya terlahir normal, bisa melihat seperti Mas Imam. Tapi sekitar 13 tahun lalu saya mengalami benturan, dan benturan itu saya tidak bisa melihat, itu di usia sekitar 21, dan saya sekarang saya menyadari di usia 21 lah Tuhan, saya harus mengembalikan penglihatan saya kepada Allah. Nah, singkat cerita, sekarang saya adalah seorang aktivis disabilitas, dan Mas Imam, saya nggak menyangka di dalam ketidakmampuan saya berpikir saya tidak bermanfaat lagi bagi Indonesia. Di dalam keterbatasan fisik saya, alhamdulillah Allah justru memberikan terus berkahnya kepada saya. Dimulai tahun 2014, Mas Imam, saya mendapatkan penghargaan internasional dari keluarga kerajaan Inggris. Saya menjadi penyandang disabilitas pertama Indonesia, ya, yang berhasil mendapatkan penghargaan itu, Pak, dari Indonesia. Terus
2014 juga, 2015 saya diundang ke Istana Kerajaan Inggris. Saya menjadi tunanetra pertama di dunia yang berhasil berpidato di acara Royal Dinner with Royal Family. Terus alhamdulillah tahun selanjutnya saya dipercaya oleh PBB untuk mewakili Indonesia di forum pemuda dengan disabilitas di Kenya, Afrika. Kemudian setahun berikutnya juga 2016 kalau nggak salah, saya dipercaya oleh PBB untuk mewakili Asia untuk berbicara di gedung Parlemen Korea Selatan. Kemudian juga saya pernah, alhamdulillah waktu itu ada International Article Competition yang diikuti oleh 5 benua. Alhamdulillah saya berhasil membawa nama Indonesia di urutan pertama, mengalahkan India, China, bahkan Eropa. Itu mahal luar biasa. Terus 2018 saya pernah menjadi duta PBB untuk disabilitas untuk Asia Pasifik selama 2 tahun. Itu base-nya di Bangkok. Kemudian saya juga pernah dipercaya mewakili Indonesia di Forum Kota Sedunia di Malaysia, Kuala Lumpur. Terus beberapa event internasional di Middle East, Asia Tengah seperti itu. Jadi itulah beberapa berkah dan anugerah yang Allah berikan di saat saya tidak bisa melihat Mas Imam. Dan saya nggak menyangka itu. Karena di saat saya berpikir fisik ini tidak mampu lagi, justru Allah memberikan banyak sekali kesempatan-kesempatan bergengsi. Seperti hari ini, Allah memberikan melalui Partai P3, Allah memberikan saya kesempatan bergengsi dan sangat penting bagi 22 juta penyandang disabilitas untuk menjadi caleg DPR RI tunanetra pertama untuk pertama kali di Indonesia, Mas. Wih, keren. Tepuk tangan boleh. Bung Sikdam. Yes. Ceritain pertama kali daftar. Itu Bung Sikdam datang sendiri ya? Ketemu-ketum ya kalau nggak salah ya? Enggak, waktu pertama enggak. Oh, pertama enggak? Ya. Tapi akhirnya bisa Daftar audiensi? ke sekretariat langsung. Oh, iya. Ceritain. Ya, jadi itu sebenarnya itu kan di dalam perenungan saya, Mas Imam. Karena saya berpikir selama 10 tahun berjuang sebagai aktivis disabilitas, kok waktu itu saya berpikir, kok jutaan disabilitas di Indonesia, kok mereka masih saja mengalami diskriminasi dalam bidang pendidikan, dalam pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Dan sampai kapan hal ini terjadi gitu kan. Kan selama ini saya selalu berjuang di luar sistem pemerintahan. Sehingga waktu itu sahabat saya menyarankan, Sikdam, kalau kamu ingin Indonesia seperti Malaysia, ingin Indonesia seperti Eropa yang begitu ramah dan peduli terhadap disabilitas, kamu harus masuk pemerintahan. Nah, saya kan takut sekali masuk pemerintahan, apalagi partai gitu kan. Karena di mata saya partai itu kan teman-teman saya bilang partai itu tidak ramah terhadap disabilitas segala macam. Tapi sejak 2 tahun lalu saya selalu sholat gitu kan. Kalau memang pilihan saya adalah masuk partai ini yang terbaik buat teman-teman, saya minta petunjuk dari Allah gitu kan, partai mana gitu. Nah, saya nggak tahu kenapa sejak 2 tahun lalu saya bermimpi Ka'bah gitu loh. Apa ini gitu kan? Ka'bah itu nyata. Terus kemudian saya nggak tahu, saya kan riset karena saya nggak mau masuk partai yang tidak inklusif. Itu akan menyiksa saya, akan mendiskriminasi saya. Terus nggak lama saya nggak tahu, saya senang pakai baju hijau seperti itu kan. Saya nggak tahu, saya penasaran. Kemudian saya riset lewat internet, saya ketemulah Partai Persatuan Pembangunan. Saya lihat mereka tuh, visi mereka tuh ada yang namanya kesetaraan. Terus mereka untuk pemilu mulai katanya akan serius untuk memperjuangkan teman-teman disabilitas. Bagi saya mimpi Ka'bah, saya senang pakai baju hijau. Saatnya saya membuktikan, saya harus main ke P3 seperti itu kan. Makanya saya nggak tahu kenapa, ya mungkin ini sudah jalannya Allah Pak Ketum ya. Nggak tahu kenapa itu hari itu saya melangkah ke P3. Ternyata benar, mereka welcome sekali P3 itu, ramah sekali. Karena sebelum P3 saya pernah silaturahmi ke partai-partai yang partai besar. Lain. Saya mendapatkan perlakuan yang menurut saya nggak nyaman lah seperti itu. Oh. Entah kenapa di P3 saya nyaman gitu loh. Akhirnya ya itulah berlanjut dan ketemulah Pak Ketum seperti itu. Dan ditawarkanlah yaitu kan jadi caleg mau nggak seperti itu. Jadi itu sih sebenarnya. Proses sangat panjang tapi saya percaya ini sudah qadarullah lah seperti itu Mas.
Kalau lebih sering main lebih nyaman Mas, karena makin gemuk nih kayak saya. Karena Pak Mardiono makannya enak-enak. Ayo Pak, ada komentar apa Pak? Ya, Mas Imam. Jadi banyak memang keajaiban dalam perjuangan Partai Persatuan Bangunan ya. Misalnya seperti ketika tahun 2019 itu kan kita dengan nomor 10 ya. Kita dapat nomor itu di nomor urut 10. Nah, ya tentu semua nomor itu baik ya. Tapi ternyata dengan nomor 10 itu tidak membawa keberuntungan P3. Lalu saya mencoba berikhtiar untuk bisa berganti nomor, apakah KPU itu memberikan kesempatan untuk berganti nomor. Nah, kebetulan KPU itu memberikan kesempatan terhadap partai lama yang tidak berganti nomor melalui undian. Nah, partai-partai lain banyak tidak mau untuk berganti nomor. Tapi saya dengan bismillah mencoba untuk berganti nomor, berapapun nomor nanti yang didapat. Dan alhamdulillah pada saat itu di dalam undian itu saya mendapatkan nomor 17. Nah, nomor 17 itu nomor yang kita yakini nomor yang punya makna, di mana P3 ini adalah partai yang berasaskan Islam, di mana umat Muslim menjalankan sholat 5 waktu, 1 hari 1 malam, ya ini adalah 17 rakaat. Ya, itu sudah sama dengan nomornya P3, itu ya mudah untuk diingat. Oh, saya sholat itu 17 rakaat, ya 5 waktu. Kemudian turunnya wahyu Al-Quran melalui nuzul Quran, ya itu juga di tanggal 17 Ramadan. Ya ini sejarah, ya sejarah peradaban lahirnya perjuangan Islam. Nah kemudian Indonesia merdeka ini juga di tanggal 17 Agustus itu. Saya bisa jawab nggak dapat sepeda Pak? Ya. Saya bisa jawab nggak dapat. Sepedanya sudah habis. Lanjut Pak. Jadi nomor 17 itu kita yakini artinya bukan kehendak kita, ya, karena memang semua dalam proses perjalanan hidup yang dilalui oleh Bung Sikdam ini juga mungkin bukan kehendaknya Bung Sikdam sendiri, ya, karena tidak bisa memilih kita, ya, ternyata Allah beri melalui ujian, ya, ini juga menjadi takdir Allah, ternyata itu bisa juga dijalani oleh Bung Sikdam. Dan tentu ini semua adalah di balik ujian yang diberikan kepada Allah itu tentu akan ada hikmah, bahkan kemungkinan ada mukjizat dari Allah yang disembunyikan ada di situ. Nah demikian juga seperti di P3 kemudian diberikan nomor di dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024 ini diberikan nomor 17. Kok ya sejalan dengan lahir sejarahnya bangsa Indonesia, kemudian lahirnya perjuangan Islam yaitu melalui wahyu Al-Quran di nuzul Quran, ya, kemudian umat Muslim juga menjalankan sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam juga 17 rakaat. Nah itu nyambung ke semuanya itu, dan banyak dulu almarhum guru kami Syekh Kiai Haji Maimun Jubair juga menyatakan bahwa angka 17 itu banyak sekali punya makna karena sayap burung Garuda itu juga jumlahnya ada di 17 ya. Jadi itu ada kita yakini hablum minallah, hablum minannas, ya, itu ada. Jadi tentu pertemuan antara P3 dan kemudian kehadiran Bung Sikdam melalui ikhtiar spiritualnya, apakah itu mimpi, ya, apakah itu, ya tentu ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga Bung Sikdam itu bisa melanjutkan cita-citanya untuk berkarya menjadi anak bangsa yang berguna bagi bangsa dan negara melalui perjuangan, yaitu bersama dengan Partai Persatuan Bangunan untuk mencalonkan anggota DPR RI dari dapil di mana tempat kelahirannya Bung Sikdam. Jadi ya saya juga bersyukur itu semua, dan saya doakan dan saya mensupport perjuangan Bung Sikdam untuk bisa diberi amanah, diberi kepercayaan oleh masyarakat di daerah-daerah pemilihan Aceh, di daerah pemilihannya Bung Sikdam,
untuk diberi kepercayaan nanti Bung Sidam akan bisa memperjuangkan di samping juga memperjuangkan kaum disabilitas yang konon di Indonesia ada 22 juta orang yang penyandang disabilitas. Nah juga tidak sampai di situ, tentu Bung Sidam juga akan berjuang bersama dengan rekan-rekan yang lain yang tidak dibatasi oleh pada para penyandang disabilitas saja. Sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang, yaitu setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih dan sama haknya itu. Jadi begitu Bang Imam, semuanya tentu ada hikmah di balik itu semuanya. Ini saya mau pakai bahasa Pak Amar nih. Ya. Ini rasanya berarti konseptual dan spiritual tuh nyambung, Pak ya? Betul. Konsepnya jelas, ya kan yang diwakili 22 juta orang gitu ya. Tapi spiritualnya mimpinya Ka'bah, angkanya 17 gitu. Nyambung semua itu Pak ya. Pak, terus ini Pak, saya mau mengaitkan gini ke Bung Sikdam. Kalau Bung Sikdam ini satu kali dayung Pak, kita 2 pulau terlampaui. Pulau pertama beliau disabilitas, pulau kedua beliau anak muda Pak. Umurnya 32 atau 33 tahun nggak Bung? 33. 33. Wah, nanti kita cut dulu ya. Ya, kita break dulu ya. Sedang azan ya. Terima kasih. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan kumandang azan ya Pak Mardiono. Tenang banget kalau udah dekat azan. Masya Allah. Pak, izin Pak, aku mau nanya ke Sikdam sedikit ya Pak ya. Bung Sikdam, apa yang Bung Sikdam sebenarnya perjuangkan kalau nanti misalnya amanah itu ditakdirkan ke Bung Sikdam? Ya Mas, jadi seperti yang Pak Ketum bilang di awal bahwa di Indonesia itu kan ada sekitar 22 juta orang-orang dengan disabilitas Mas. Baik tunanetra, tunadaksa, autism, tunarungu dan lain-lain. Dan berdasarkan temuan saya dan teman-teman bahwa mayoritas dari 22 juta itu Mas masih mengalami diskriminasi Mas. Ketika mereka ingin mengakses dunia pendidikan, mereka didiskriminasi, dunia pekerjaan mereka ditolak, dunia kesehatan mereka dicuekin ketika ingin berobat, terus akses mereka tidak bisa menikmati bahkan masjid pun mereka tidak bisa menikmati, padahal mereka muslim seperti itu kan. Itu kan diskriminasi. Nah, inilah alasan saya Mas, yang ingin saya perjuangkan. Nah, karena terus saya melihat kenapa diskriminasi terjadi. Sebenarnya masalahnya simple. Karena pemerintah dan swasta itu serta masyarakat itu masih keliru, masih salah paham mengenai penyandang disabilitas itu. Mereka pikir penyandang disabilitas itu manusia khusus. Mereka pikir disabilitas itu manusia yang merepotkan. Mereka pikir menjadi tunanetra itu ada akhir segalanya. Jadi itu Mas yang akan saya perjuangkan, dalam artian kalau Allah memberi saya kesempatan untuk menjadi wakilnya teman-teman disabilitas sebagai anggota dewan. Jadi itu yang akan saya perjuangkan. Jadi saya akan mendorong pemerintah daerah mulai dari kecamatan, kabupaten, gubernur itu lebih mereka akan lebih peduli, lebih memiliki perhatian khusus terhadap disabilitas, dan sosialisasi terhadap isu-isu disabilitas itu lebih dikencangkan. Selama ini kan isu-isu disabilitas selalu dianaktirikan, baik di kabupaten, provinsi maupun kecamatan. Jadi harapannya setelah ada dorongan itu, masyarakat baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan kecamatan itu lebih mengenal lagi tentang disabilitas, lebih peduli lagi terhadap disabilitas. Kemudian mengenai regulasinya. Selama ini kan regulasi produk-produk pemerintah itu seperti peraturan perundang-undangan, polisi-polisi itu kan tidak berpihak terhadap disabilitas. Apapun yang DPR terbitkan itu mereka melupakan hak yang disabilitas. Sehingga ketika peraturan, ketika undang-undang, ketika regulasi diimplementasikan, jadi hak-haknya teman-teman disabilitas itu terabaikan. Karena itu tadi mereka tidak disebutkan di dalam regulasi ini. Nah, harapannya ini Mas yang akan saya perjuangkan. Jadi lebih ke sosialisasinya, lebih ke mendorongnya, dan lebih memastikan regulasi dan produk undang-undang dan peraturan DPR itu kedepannya lebih inklusif dan lebih berpihak terhadap disabilitas. Dan saya yakin kalau sosialisasinya merata dari Sabang sampai Merauke, dari tingkat desa sampai tingkat provinsi, saya yakin diskriminasi di bidang pendidikan,
pekerjaan, akses dan kesehatan itu berkurang terhadap disabilitas. Karena begini Mas, logikanya, kalau 22 juta disabilitas itu tidak mendapatkan pendidikan, bagaimana mereka bisa pintar kan? Kalau mereka tidak pintar, bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak? Masuk akal kan? Kalau mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, bagaimana mereka bisa mandiri, bisa menghidupi hidup mereka? Nah, kalau mereka tidak bisa mencari nafkah, otomatis mereka akan hidup melahirkan disabilitas di kemudian hari lagi seperti itu. Jadi itu istilahnya seperti lingkaran setan, Mas. Jadi itu harus dibereskan dari awal. Jadi mereka harus diberikan pendidikan yang bagus, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Ketika mereka mendapat pekerjaan yang bagus, mereka bisa hidup mandiri dan bisa jadi orang kaya seperti itu kan. Itu sebenarnya Mas. Pak Ketum, jadi ini kita insya Allah lagi berusaha mencetak sejarah ya Pak Ketum. Ya, jadi saya pertama memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bung Sikdam yang patut untuk kita tiru ya, bagi rekan-rekan semua yang kita diberikan anugerah oleh Allah ya, diberi karunia, kita semuanya adalah normal ya, di tengah-tengah ada saudara kita yang mendapatkan musibah dan kemudian diberikan takdir yang memiliki kekurangan daripada kita, tetapi tetap gigih untuk memiliki semangat juang untuk berjuang baik untuk dirinya, untuk masyarakat dan untuk bangsa dan negara. Ini perlu untuk kita apresiasi dan untuk menjadikan sebuah motivasi bagi rekan-rekan generasi muda yang dikaruniai oleh Allah dengan semua kelengkapan fisik yang sempurna ya. Nah, kemudian bagi Bung Sikdam jangan pernah merasa lelah dan merasa Bung Sikdam memiliki keterbatasan, bahwa kita ditakdirkan untuk hidup ini adalah qudratullah, adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalani untuk kita selalu meningkatkan pengabdian kita, ya, ketaatan kita ya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga terus meningkatkan pengabdian kita kepada masyarakat, kepada agama, kepada bangsa dan negara. Jadi jangan pernah patah semangat untuk terus gigih bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan. Mantap. Dan memang kan ada ayatnya kalau nggak salah ya, Bung Sikdam ya, Pak Ketum ya, namanya, Allah tidak merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri ya. Jadi ini yang lagi dijalankan Bung Sikdam, apapun hasilnya saya rasa akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah karena berusaha menjalankan ayat ini. Ya, Bung Sikdam, saya ada satu pertanyaan lagi yang saya tanyakan kepada Bung Sikdam, bagaimana Bung Sikdam memiliki hubungan dengan dunia internasional ya, yang selama ini sudah dijalani oleh Bung Sikdam dalam aktivitasnya sebagai aktivis di penyandang disabilitas ya. Apa tanggapan tanggapan negara-negara, khususnya adalah negara maju atau di dunia internasional tetap terhadap penyandang disabilitas? Ya, benar Pak. Jadi berdasarkan pengalaman saya hampir 10 tahun berkiprah di level internasional, untuk informasi saja Pak Ketum dan Mas Imam, penyandang disabilitas dari Indonesia itu adalah salah satu penyandang disabilitas yang sangat diperhitungkan di level internasional, Mas. Sangat diperhitungkan. Selain India, Afrika, Indonesia itu adalah mereka itu kalau di forum-forum internasional, penyandang disabilitas atau aktivis disabilitas dari Indonesia itu adalah yang paling vokal, Pak. Tapi sayangnya, tapi sayangnya banyak komen-komen dari negara-negara kayak Eropa, Amerika, mereka bilang sayangnya kalian belum diapresiasi sama negara kalian sendiri. Itu sayangnya. Seandainya kalian bisa saya beli, kita akan beli kalian semua. Jadi saking mumpuninya, saking berkapasitasnya. Karena kalau ada forum-forum internasional di forum PBB di Eropa, itu yang paling vokal itu dari Indonesia. Mereka tuh sangat, selain mereka punya confidence dan mereka juga sangat menguasai. Nah, itu nilai. Dan yang paling disayangkan itu mereka bilang, sayangnya ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka tidak dilihat, mereka tidak diapresiasi sama negara ini. Banyak sekali disabilitas yang diakui di internasional. Kalau ada forum-forum internasional, Pak, mereka selalu dikasih posisi.
selalu dikasih tugas yang penting-penting, yang prestisius. Nah, sedangkan di Indonesia mereka tidak diberi kesempatan itu. Dan ya itu, jadi penyandang disabilitas di Indonesia, kalau di internasional itu sangat diperhitungkan. Karena itu karena mereka tuh punya kapasitas, punya pendidikan yang bagus, dan mungkin pengalaman juga Pak. Karena pengalaman hidup yang keras di Indonesia ketika mengunjungi Jepang seperti surga, ketika mengunjungi Eropa seperti surga. Jadi itu mungkin latar belakang itu Pak. Tapi komennya bagus sekali untuk teman-teman disabilitas di Indonesia. Tapi yang sangat disayangkan itu mereka bilang negara kalian belum mengapresiasi sepenuhnya tentang partisipasi kalian di dunia internasional. Seharusnya mereka bangga dengan kalian. Karena begini Mas, penyandang disabilitas kayak di Jepang itu, Korea, itu mereka sangat dimanjakan dengan fasilitas. Karena contohnya di Korea, ketika mereka lahir langsung dikasihkan kayak baby certificate with disability, mereka langsung dikasih apartemen. Pokoknya sebelum mereka mandiri, mereka dikasih apartemen, biaya sekolah. Nah, ketika mereka mandiri, mereka dicabut. Di Indonesia kan nggak ada begitu, Pak. Itulah bukti penghargaan pemerintah Korea, pemerintah Jepang terhadap disabilitas. Karena bagi mereka, disabilitas itu adalah suatu anugerah dari Tuhan untuk negara mereka. Maka mereka nggak menyia-nyiakan. Bahkan di Amerika kalau nggak salah, penyandang disabilitas itu dijadikan salah satu kayak tourism attract gitu loh. Ya. Nah itu bagus. Ya. Itu. Ya. Nah sedangkan di Indonesia belum seperti itu. Karena itu tadi kan, kalau di Indonesia banyak orang masih melihat disabilitas itu sebagai hal-hal yang merepotkan seperti itu. Itu yang sangat disayangkan Pak sebenarnya. Ya, ya. Baik, terima kasih Bung Sekdam ya. Selamat berjuang. Waktu pemilu tinggal 50 hari lagi ya. Siap. Semoga perjuangan Bung Sekdam mendapatkan ridho Allah SWT ya, mendapatkan doa dari para ulama ya, mendapatkan doa dari seluruh masyarakat Aceh dan juga mendapatkan amanah dari pemegang hak suara khususnya di Dapil 2 Aceh di mana Bung Sekdam mencalonkan diri. Ya, sukses buat Bung Sekdam, jangan lupa kita terus berdoa ya. Memohon ridha Allah SWT, semoga apa yang kita perjuangkan ya ini berguna untuk perjuangan umat, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Ya, silakan closing. Saya ingin menyampaikan dua hal ya, Pak Ketum. Ya, silakan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada seluruh penyandang disabilitas Indonesia, kepada 22 juta disabilitas Indonesia, kita tahu bahwa mayoritas penyandang disabilitas di Indonesia sekarang masih terdiskriminasi dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan aksesibilitas serta pelayanan kesehatan. Untuk itu saya sangat mengharapkan dukungan teman-teman disabilitas dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke untuk mendukung saya. Tolong bantu saya, tolong kasih saya kepercayaan di pemilu ini untuk menjadi wakil kalian sehingga kedepannya teman-teman disabilitas tidak mengalami diskriminasi lagi di bidang pendidikan, pekerjaan, dan aksesibilitas serta pelayanan kesehatan. Dan saatnya Indonesia punya anggota Dewan Disabilitas karena anggota Dewan dengan Disabilitas itu sangat penting untuk memastikan regulasi, undang-undang, dan peraturan pemerintah kedepannya itu inklusif terhadap disabilitas. Karena jangan pernah berharap teman-teman di seluruh Indonesia peraturan produk pemerintah kedepannya akan inklusif kalau kita tidak punya wakil di Senayan nanti. Untuk itu saya harap dukungan dan bantuan teman-teman semua bagi saya di pemilu nanti. Yang kedua, untuk masyarakat Gayo, khususnya masyarakat di dapil saya Pak, Aceh Tengah, Banda Meriah, Biren, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Lok Sumawe, Langsa, tolong bantuan dan dukungannya. Saya ingin sekali menyelamatkan teman-teman disabilitas khususnya di Provinsi Aceh, karena saya tidak tega lagi, tidak kuat lagi melihat mereka terdiskriminasi, terlabelisasi, dan terstigmatisasi sampai sekarang. Mereka dikeluarkan dari pendidikan, mereka tidak ditolak ketika melamar pekerjaan, mereka dicuekin ketika pergi ke puskesmas, dan sebagainya. Saya ingin membantu mereka, dan hanya dukungan kalian yang bisa menyelamatkan mereka. Untuk itu, tolong bantuan dan dukungan kalian untuk saya di pemilu nanti. Masya Allah. Terima kasih, Bung Sekdam. Terima kasih, Bung Sekdam ya. Insya Allah terus kita lanjutkan perjuangan ini.
Nanti kita sampai ketemu lagi. Makasih Bang Sekdam ya. Ya. Sehat-sehat selalu semuanya. Makasih. Makasih. Makasih Pak. Pak Mardiono terima kasih, Bung Sikdam terima kasih. Itu tadi diskusi kami. Semoga menggetarkan hati teman-teman semua. Dan bagi yang suka dengan Bung Sikdam, tolong bantu perjuangannya. Saya Imam Priyono, Bapak Muhammad Mardiono, dan Bung Sikdam pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum.